Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Kita lanjutkan pengajian Ta'limul Muta'alim. Sekarang sampai halaman ke-36. Sebelumnya mari sama-sama kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. Summa ila arwahi khulafair rasyidin wa immatil arba'atil mujtahidin. Summa illa arwahi jamil awliya illa masyarikil ardi wa mugharibah fil bar wal bahr khususan Sultan Ali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Summa ila hadrati ruhi hujjatul Islam wa muslimin Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Summa ila hadrati ruhi Abu Hasan Asy-Syadili. Summa ila arwahi awliya illah at-tis'ah. Summa ila arwahi muassis Nahdlatul Ulama khususan hadratus Syekh Asy'ari. Summa ila arwahi abaina wa abaikum wa ahluna wa ahlikum wa ummatina wa ummatikum wa masyayikhina wa masyayikhikum khususan muallif hadil kitab Ta'limul Muta'alim Syekh Zarnuji Syai'ulillah walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fis shafaqati wan nasihah. Fasal menerangkan tentang kasih sayang dan nasihat. Wayam bagi ayyakuna sahibal ilmi musyfiqan. Bab atau fasal menerangkan tentang kasih sayang dan nasihat. Wayam bagi dan sebaiknya lan sayukjo ayyakuna ing yen ta ana sapa sahibul ilmi, orang yang punya ilmu atau ahli ilmu, ulama, ustadz, kiai. Musfiqan itu punya rasa kasih sayang, jadi lembut, punya kasih sayang. Nasihan dan punya jiwa penasihat. Ghairu hasidin, bukan orang yang hasud. Fal hasadu, maka adapun hasud, yadurru itu berbahaya, berdampak. Wala yang fa'u, dan tidak ada manfaat bagi siapapun. Jadi sebaiknya seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, seorang mursyid, seorang mentor itu harus punya rasa kasih sayang dan punya jiwa sebagai penasehat, bukan orang yang hasud. Jadi jangan ada santrinya yang dihasudi, jangan ada orang yang perlu bimbingan justru dihasudi. Kenapa? Karena hasud itu tidak akan membawa dampak kebaikan dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Wakana, dan ada ustaduna, siapa guru kita, Syekhul Islami Burhanuddin rahmatullahi ta'ala alaihi. Ada satu cerita salah seorang guru saya yang bernama Islam Burhanuddin rahmatullahi, semoga Allah merahmatinya, alaihi, kepada Ustadz Islam Burhanuddin. Qalu inna ibnal muallim yakunu aliman. Biasanya anaknya seorang kiai, anaknya seorang guru itu jadi alim, pinter. Li'annal muallima yuridu ayyakuna talamiduhu fil Qur'ani ulama'a.
Karena sesungguhnya li'annal muallima, karena seorang guru sesungguhnya yuridu itu berkehendak, berkeinginan ayyakuna ing yento ono untuk menjadi ada siapa talamiduhu murid-muridnya fil Qur'ani itu mampu memahami Quran, ulama itu jadi orang yang alim. Kenapa? Biasanya anaknya kiai tahu-tahu kelihatannya ya pinter, alim. Karena seorang kiai, seorang ulama itu biasanya memang pada umumnya itu memang sangat mengharapkan murid-muridnya itu menjadi orang yang alim, faham tentang Al-Quran, dan juga mampu memahami ilmu agama. Karena orang lain saja diharapkan untuk menjadi alim, berkahnya anak turunnya insya Allah menurut Syekh Burhanuddin anaknya insya Allah akan ikut menjadi alim. Fabi barokati i'tiqadihi, karena dengan keberkahan i'tikadnya, semangatnya, wasyafaqatihi dan kasih sayangnya, yakunu ibnuhu aliman, maka adalah cita-citanya menjadi anaknya itu menjadi alim. Karena apa? Setiap hari ngurusin anaknya orang dan ternyata diharapkan untuk menjadi alim. Anaknya ketularan menjadi alim karena berkah. Wa kana yuhkiya anna sadral ajal burhanal a'immah ja'ala waqta sabaki libnaihi as-sadri syahid Husamiddin was-sadri Sa'id Tajuddin waqta duhwatil kubra ba'da jami'i asbaqi. Jadi ada ini salah seorang guru kiai yang punya anak, punya putra namanya Tajuddin dan juga Hisamuddin. Itu seringkali diajari oleh orang tuanya justru di waktu duha, di mana sebenarnya waktu itu tidak disukai oleh kedua putranya. Tapi apa jawabnya? Karena rasa sayangnya bapaknya, ayahnya ini terhadap murid-muridnya, sehingga didahulukan daripada anaknya sendiri. Fakana yakulani, maka putranya dua-duanya berkata, inna tabi'atana, sesungguhnya watak karakter kami, takillu wa tamullu fi dalikal waqt, sebenarnya waktu duha itu kita berdua tidak suka atas waktu yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Faqala abuhuma, maka berkata siapa bapaknya, innal gurubai wa auladal kubara'i ya'tunani min aqtaril ardi fala budda min an uqaddima asbaqahum fabi barkati syafaqatihi faqabnahu ala aksari fuqaha'i ahlil ardi fi dalikal asr fil fiqhi. Bapaknya menjawab, sesungguhnya yang datang kemari ini sesungguhnya dari berbagai daerah yang ikut ngaji ke sini, dan mereka adalah anak-anaknya orang-orang yang datang dari jauh min aktoril ardi, itu ingin mencari ngaji sampai sini. Jadi kalau saya mendahulukan mereka karena semangat dan semangat datang dari jauh itu, maka sekaligus harus kita hormati semangatnya yang jauh. Nah, maka oleh karena itu ya mohon maaf kalau putra-putranya kemudian dinomorduakan kayak seperti itu, merasa dinomorduakan.
Tapi dengan keikhlasan putra-putranya tetap ikut ngaji. Fabi barkati syafaqatihi, karena berkah rasa kasih sayangnya. Faqo ibnahu ala aksaril fuqaha ahlil ardi. Dengan sifat kasih sayangnya terhadap murid-muridnya itu, maka keberkahannya kedua putranya menjadi ahli fikih di saat itu. Fi hadzalikal asri fil fikhi. Jadi sangat terkenal putra-putranya. Kenapa? Karena diantaranya berkah orang tuanya yang selalu punya rasa kasih sayang dan mempunyai jiwa pembimbing terhadap santri-santrinya, terhadap mahasiswanya, terhadap murid-muridnya. Wayam bagi, dan sebaiknya Allah yunazi'a, ingin ora berdebat, agar tidak berdebat akhadan pada seseorang, wala yukhasimahu, dan agar tidak ngobrolin lah, madu maidu, jangan menjelekkan lah ke siapapun. Li'annahu, karena berdebat dan khosomah, yudai'a itu sia-sia auqatahu, apa waktu. Jadi kita sebaiknya tidak perlu berdebat menjelekkan satu sama yang lain di dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena itu akan sangat merugikan waktu kita untuk belajar. Qila al-muhsinu sayujza bi ihsanihi, dikatakan orang yang baik sayujza itu bakal dibalas bi ihsanihi, dengan kebaikannya. Wal musiu sayakfihi masawihi, dan barang siapa yang melakukan keburukan atau orang buruk, sayakfihi masawihi, itu cukuplah dengan keburukannya itu. Ansyadani Syekhul Imam Al-Ajaluz Zahid Al-Arif Ruknuddin, buat nasyid siapa? Syekh Imam Ajaluz Zahid Al-Arif Ruknuddin Muhammad bin Abi Bakar Al-Ma'ruf, yang terkenal bi imami Jawahir Zadahul Mufti rahmatullah, panjang sekali kelas, rahmatullahi ta'ala alaih, semoga Allah merahmati beliau. Qala ansyadani, jadi beliau bercerita ada seorang guru, qala ansyadani Sultanus Syariati Yusuf Al-Hamdani hadas syiar. Ada Syekh Yusuf Al-Hamdani, ini yang benar itu Al-Hamdani apa Hamidun? Kalau Hamidun saya tahu tempatnya itu ada di Iran. Kalau Hamdani saya nggak tahu tempatnya di mana. Yang jelas ada dulu ulama namanya Syekh Yusuf Al-Hamdani. Buat syair, da'il mar'ala tujisi ala su'i fi'lihi, sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Tinggal sir, da'il mar'a, tinggalkan seseorang, la tujisi, yang tidak ada gunanya, ala su'i fi'lihi, karena perbuatannya yang buruk. Sayakfihi ma fihi, maka cukuplah dengan keburukannya itu, wama, dan dengan apa, fa'iluhu, itu yang dikerjakan oleh orang itu. Maksudnya bagaimana? Santri itu apa? Tadi dikatakan sebagai santri, sebagai ustadz, sebaiknya tidak perlu debat, tantang-tantangan dengan orang lain, karena itu menyia-nyiakan waktu. Nah, Syekh Zaid Al-Arif Muhammad bin Abi Bakar, itu yang terkenal dengan Imam Jawahir Zadat Al-Mufti, berkata bahwasanya dia pernah dibacakan syair
oleh Syekh Yusuf Al-Hamdani yang berbunyi da'il mar'a la tujzi ala su'i fi'lihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Biarkanlah kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi jangan kamu balas dengan kejahatan. Jadi kalau ada orang jahatin kita, udah biarin saja, nggak perlu dibalas dengan kejahatannya. Biarkan saja dengan kejahatannya itu dia akan merasakan kejahatannya sendiri. Kenapa? Kalau kita membalas kejahatannya orang lain kepada kita, orang yang menjahati kita itu bahagia. Kenapa? Karena merasa bahwa yang dijahati itu sudah berasa. Tapi kalau kita dijahatin orang lain, kita tetap senyum, kita tetap menyapa, maka orang yang menjahati kita itu semakin sakit. Itu benar teori ini. Jadi kalau kepengen, kalau dijahatin orang lain, ajaran Islam ini keren ya. Jadi kalau kita dijahatin orang lain kan ya tuh suruh tetap membaik-baiki. Tapi sebenarnya memang kalau kita dijahati orang lain dan kita tetap baik, maka yang menjahati kita itu, yang resek pada kita itu, dia akan lebih sakit sendiri. Tapi kalau kita nanggapi atas reseknya dia kepada kita, atas jahatnya dia sama kita, maka kita secara tidak langsung, dia secara tidak langsung, dia akan bahagia karena dia merasa sukses untuk menjahili kita. Nah, maka sebaiknya kita tak perlu langsung naik darah. Biarkan orang yang menjahati kita, yang nyinyirin kita. Nah, itu konsepnya. Konsepnya Quran ada ayat wa ibadur rahmanil ladina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Menjadi hambanya Allah yang berjalan di muka bumi ini, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna fil ardi hauna. Jalannya itu ya sudah nunduk, nyantai, kalem, slow, karena itu yang diajarkan oleh Rabb kita, Allah kita, Tuhan kita. Dan ketika wa idza khatabahumul jahiluna, ketika orang lain nyinyirin kita, ketika orang lain jahatin kita, maka wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sampaikanlah kata salam, damai, senyumin, ya gitu aja kok repot. Udah biarin saja. Kalau kita semakin membiarkan, justru dia akan semakin sakit. Tapi kalau kita balas dengan kejahatan, dia akan bahagia. Nah, ini penting teori ini untuk dimiliki oleh teman-teman. Nah, makanya sabar itu penting. Kalau kita sabar, insya Allah mulia kalau kita bisa sabar. Kila dikatakan, ada satu pendapat, man arada ayyurgima anfa'aduwihi fal yukarrir hada syi'ra. Ada yang berkata bahwa barang siapa ingin menundukkan musuhnya, hendaknya mengulang-ulang nasyid atau syair di bawah ini. Hada syi'ra wa unsyidtu. Idza syi'ta antalqa aduwa karogima wa taqtulahu ghamma wa tahriqahu hamma farummu lil ula wasdad minal ilmi an manis dada ilmanis dada hasiduhu ghamma. Saya ulangi lagi. Idza syi'ta antalqa aduwa karogima wa taqtulahu ghamma wa tahriqahu hamma farum lil ula wasdad minal ilmi annahu manisdada ilmanis dada hasiduhu ghamma. Maksudnya apa? Maksudnya syair ini,
Kita disuruh ngulang-ulang isinya apa sih. Jadi jika kalian semuanya ingin dalam tanda kutip ingin menghancurkan musuh, ingin membunuh musuh, ingin membunuh orang yang menyakiti hati kita, atau ingin menghancurkan hatinya orang menyakiti kita, atau ingin membakarnya karena sudah membuat gelisah kita, maka apa yang perlu dilakukan? Yang diperlakukan adalah wasdad minal ilmi. Kita justru harus semakin serius belajar. Jadi nggak usah memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang yang tidak suka dengan kita. Udah abaikan saja. Kita sebagai santri, sebagai mahasiswa, sebagai siswa-siswi, tenggelamkanlah di dalam ilmu. Kalau ada orang syirik, usil, udah biarkan saja. Itu nggak penting. Manisdada ilman isdad hasidu ghamma. Karena kalau kita ini semakin hari semakin tambah ilmunya, maka insya Allah akan semakin naik derajatnya. Kalau semakin naik derajatnya, orang yang hasut kepada kita, orang yang benci kepada kita, maka dia itu akan justru semakin hari semakin sakit. Nah, oleh karena itu penting untuk diingat. Jadi idza syi'ta antal qa'adu wa karagima wa taqtulahu ghamma wa tahriqahu hamma. Kalau Anda ingin melemparkan musuh Anda atau ingin membunuhnya atau membakarnya, justru yang dilakukan bukan membakar, bukan melemparkan, bukan membunuhnya, tapi cukup kita serius menambah wawasan keilmuan kita serius dengan apa yang sedang kita kerjakan. Kalau memang sedang bekerja, terus dan istiqomah, maka di situ manisdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, insya Allah orang yang hasut itu justru semakin sakit hatinya, dia akan tersiksa sendiri. Jadi begitu. Coba kalau ada yang punya pengalaman benci sama orang lain, coba diingat-ingat. Ketika yang dibenci itu senyum, ketika yang dibenci itu kemudian sering menyapa ke kita, itu justru hati orang yang membenci akan sakit sendiri. Nah, oleh karena itu teman-teman nggak usah sibuk kalau dinyinyirin orang. Kita ikutin kiai-kiai NU itu, contoh itu dinyinyirin di media massa, yang begono, yang begini. Alhamdulillah mereka bisa kita jadikan teladan hidup kita. Dinyinyirin orang ya menang wae, diam saja, dibiarkan saja. Dan ternyata ada kaidah ilmunya di sini. Nah, kita perlu niru juga apa yang dicontohkan oleh kiai-kiai NU yang memang sudah terbukti dinyinyirin orang, nggak marah, tetap senyum dan tetap nyapa. Ya kita belajar, belum sesempurna kiai-kiai kita. Kila alaika, dikatakan alaika antastagila bi masalih nafsika. Alaika wajib kepada Anda antastagila untuk menyibukkan diri bi masalihi nafsika, untuk mereformasi, untuk membenahi, untuk lebih berkualitas, memberikan edukasi, meningkatkan mutu diri, la biqahri aduwika, tidak sibuk dengan gontok-gontokan dengan musuh. Jadi kita ini lebih baik sibukkanlah dengan kebaikan, enggak usah kita sibuk dengan permusuhan. Fa'idha aqamta masaliha nafsika,
ketika Anda tegak kuat dalam membenahi diri kita, diri Anda, tadammana dzalika qahra aduwika, itu justru akan menjadi tendangan hati, tendangan jiwa bagi orang-orang yang memusuhi kita. Maka kita ini sebaiknya ya sudah, pokoknya kita ikuti apa saran dari kitab ini, saran para kiai, saran para ulama-ulama ini pasti ada baiknya. Kitab ini ditulis tentu juga tidak asal coret-coret, tapi berdasarkan pemikiran yang matang dengan harapan bisa dipakai panduan oleh para murid, para santri. Wa iyyaka wal mu'adata fa innaha tufdihuka wa tudayyi'u awqataka wa 'alaika bitahammul la siyama minas sufaha. Qala Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, ihtamilu minas safihi wahidatan kai tarbahu asyran. Karena permusuhan hanya memojokkan. Wa iyyaka wal mu'adata, wa iyyaka dan takutlah Anda, wal mu'adata pada permusuhan. Fa innaha maka sesungguhnya permusuhan, tufdihuka wa tudayyi'u awqataka, itu sangat buruk dan sangat menyia-nyiakan waktu Anda. Walaika dan wajib kamu harus menahan diri, walaika bitahammuli, dan kalian wajib menahan diri, la siyama minas sufahai, terutama dari nyinyiran-nyinyiran, kebencian-kebencian orang-orang yang masih bodoh, masih safeh. Jadi tidak perlu kita tanggapi serius-serius, namanya juga orang bodoh. Kalau kita tanggapi berarti sama kita bodohnya. Ya sudah, karena dia bodoh, konsepnya hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang punya keilmuan dan orang yang tidak punya ilmu? Tentu ini bukan pertanyaan, tapi tanda tanya yang memperkuatkan sesungguhnya orang yang berilmu itulah yang mempunyai derajat yang tinggi. Oleh karena itu, nggak usah sibuk dari menangani nyinyirannya orang, nggak usah sibuk dengan cacian makinya orang yang dilontarkan kepada kita. Qala Isa bin Maryam, berkata siapa Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam, ihtamilu minas safihi wahidatan kai tarbahu asyra. Nabi Isa berkata, bertahanlah menghadapi ejekan orang yang bodoh sekali saja, niscaya kamu akan beruntung 10 kali. Kata Nabi Isa, jika Anda mampu menahan nafsu melawan orang yang membenci kita sekali saja, itu keuntungannya 10 kali lipat. Nah, kalau sudah tahu keuntungan dan bisa dirasakan, nanti kita bisa semakin sabar, semakin enak menghadapi siapapun. Ya, jadi tidak perlu pakai otot kawat, balong wesi, saya kuat dan lebih bisa mengatasi, nggak usah begitu. Ya pokoknya dengan sabar. Ya bisa mengatasi dengan kesabaran, kuat dengan ketabahan, dengan ejekannya. Nah itu keren itu. Balautun nasa korna ba'da kornin falam ara ghaira khotlin wa qali walam ara fil khatubi asyadda wakian wa as'aba min mu'adatir rijali wa duktu miraratal asya'i tura wa maduktu amran minas su'ali.
Waduktu miraratal asya'i aturo wa maduktu amarun minas su'ali. Jadi ingat ya pesannya Nabi Isa ini, kalau kita dijelek-jelekin oleh orang, ya coba sekali aja kita bertahan dari sesuatu nyinyirannya orang lain, dari sifat bencinya orang lain. Niscaya dengan sekali bisa bertahan, kita akan untung 10 kali dari apa yang kita sakitkan itu. Enggak ada apa-apanya itu. Dan itu kalau sudah sering kali kita akan menikmatin itu. Makanya orang itu kok bisa ya dinyinyirin kok. Ya, tetap bersyukur, terima kasih, tetap bisa nyapa. Nah ini perlu dilatih. Karena adab akhlak ini bukan sekedar pengetahuan. Makanya di sini perlu namanya mursyid pembimbing agar betul-betul bisa nempel bagaimana kita ini berperilaku. Seorang penyair berkata dari masa ke masa, balau tunasa kornan ba'da kornin, dari masa ke masa telah meneliti manusia falam aro ghairu khattalin. Jadi maka belum pernah aku melihat dari mereka kecuali orang-orang pengkhianat dan pemurka atau pemarah. Dan aku tak pernah menghadapi masalah besar yang sukar dibatasi kecuali permusuhannya orang-orang laki-laki, maksudnya wa as'aba min mu'adatir rijali, dan sudah aku rasakan seluruh kepahitan waduktu miraratal asya'i tura, dan saya merasakan berkali-kali pahitnya wa maduktu amron minas su'ali, dan namun tidak ada yang lebih pahit kecuali meminta-minta. Jadi maksudnya apa coba? Jadi sepanjang masa manusia itu balau tunasa kornan ba'da kornin falam aro ghairu khattalin wa qalin walam aro fil khatubi asyaddu waqian was'abu min mu'adadir rijali waktu miraral asya'i turo wa maduktu amrun minas su'ali. Jadi tadi sudah disampaikan ya, Nabi Isa mengatakan bahwasannya kita ini harus bertahan dari rasa bencinya orang lain. Kita harus tahan dan memaafkan dari nyinyiran orang lain. Karena sepanjang manusia ini masanya orang yang orang yang menanggapi justru itu akan rugi sendiri. Nah, kita ini sesulit-sulitnya yang kita hadapi sebenarnya menghadapi orang yang seperti itu, tapi justru itu akan menjadi obat meskipun pahit. Jadi kalau kita bisa menghindar dari, tapi bukan berarti menghindar dari masalah ya, karena dinyinyirin itu biasanya sesuatu yang kita kerjakan tidak salah tapi disalahkan. Berbeda dengan orang yang dikasih amanat kemudian tidak bertanggung jawab, itu betul-betul salah. Nah ini hanya menghadapi persoalan yang kira-kira menghadapi orang yang hasud itu tadi. Wa iyyaka wa antadunna bil mu'minina su'a. Wa iyyaka, dan takutlah kalian antadunna bil mu'minin, untuk suudan berburuk sangka bil mu'minin terhadap orang mukmin, su'an berperilaku jelek. Kita sebaiknya jangan pernah menaruh sisi anggapan orang mukmin itu jelek.
Fa innahu mansya'ul adawah. Karena itu menumbuhkan bibit-bibit permusuhan. Wala yahillu, dan tidak dibolehkan dalika, karena perbuatan tersebut liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sebagaimana ungkapan sabdanya Rasulullah Muhammad SAW, dzunnu bil mu'minina khairan. Sebaiknya kita ini selalu husnudzon, berprasangka baik, jangan pakai prasangka buruk. Wa innama yansha'u dzalika minal khaba'isin niyah wa su'is sirirah. Karena ini tadi yang sampaikan Nabi, berprasangka baiklah terhadap orang mukmin, karena prasangka buruk itu timbul dari niat yang buruk dan batin yang jahat. Jadi wa innama yansha'u dzalika min khaba'isin niyah, dari jeleknya niat, wa su'il sarirah, dan batin yang jahat. Nah, jadi kita memang husnudzon saja. Kalau kita berprasangka baik, insya Allah akan baik-baik semuanya. Nah, ini wallahu inda dzanni abdi bi. Allah itu selalu mengabulkan apa yang ada di dalam gambaran bayangan kita. Nah, oleh karena itu penting untuk husnudzon. Husnudzon ini juga ajaran yang keren. Kenapa? Kalau kita membayangkan sesuatu dengan kebaikan, insya Allah juga akan terjadi kebaikan itu. Nah, barangkali itu yang saya sampaikan pagi ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga selalu sehat walafiat para santri, para mahasiswa. Sekian, mari sama-sama kita tutup dengan bacaan surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.